Halo, perkenalkan, saya Krisanti Medianati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya mengenai bagaimana tanggapan saya sebagai atasan apabila menemukan pelanggaran seorang bawahan pada perusahaan dengan dua contoh studi kasus. Pada studi kasus pertama, apabila saya menemui karyawan perusahaan tempat saya bekerja sedang membuka akses situs dewasa pada saat jam istirahat di kantor dengan menggunakan ponsel dan koneksi data pribadi. Menurut saya, secara etika dan attitude, perilaku karyawan tersebut tidaklah pantas, walaupun menggunakan ponsel dan koneksi pribadinya. Mungkin dari segi pribadi, membuka situs tersebut adalah haknya, namun sebaiknya tidak dilakukan di kantor. Dari segi profesionalitas, saya rasa hal tersebut tidak mencerminkan sikap pegawai yang profesional. Dan apa yang akan saya lakukan selaku atasan yang memiliki kuasa dalam HRD di perusahaan tersebut apabila menemui kasus tersebut? Pertama, saya akan menegur karyawan tersebut sebagai bentuk peringatan awal agar tidak melakukannya kembali. Namun, apabila kejadian tersebut terulang kembali, maka saya akan memberikan surat peringatan agar karyawan tersebut sadar akan perbuatannya. Jadi, gunakanlah ponsel Anda dengan bijak pada saat Anda sedang berada dalam lingkungan yang umum. Pada studi kasus kedua, apabila saya menemui karyawan perusahaan tempat saya bekerja melakukan manipulasi order yang diretur untuk memenuhi target penjualan. Menurut saya, mencurangi atau memanipulasi sistem penjualan perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk bentuk pelanggaran kode etik kejujuran dalam perusahaan dan pelanggaran privasi perusahaan karena dapat mencemarkan nama baik perusahaan yang bersangkutan. Bentuk sanksi tegas yang akan saya berikan adalah pengakhiran hubungan kontrak dengan karyawan tersebut. Dan apabila diperlukan, pihak perusahaan akan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan tindakan yang akan saya lakukan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali adalah: pertama, meningkatkan sistem pengendalian arus komunikasi dan informasi yang baik dan melakukan internal audit perusahaan yang efektif secara berkala. Yang kedua, mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan pencatatan penjualan mereka. Yang ketiga, menegaskan kembali gambaran hukum yang akan diterima apabila karyawan melakukan kecurangan. Yang keempat, melaksanakan pemeriksaan karyawan secara proaktif. Terima kasih.